Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe channel ini dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar setiap saya bikin video, Anda selalu mendapatkan notifikasi terbarunya. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi masih terkait mengenai perpolitikan. Nah, masih ingat kan yang disebut-sebut oleh netizen, oleh sebagian rakyat Indonesia dengan sebutan Sengkuni. Ini orangnya usianya sudah tua, ya, sudah ada sejak zaman Gus Dur dan memang banyak yang tidak suka ya dengan orang ini. Walaupun mungkin punya jasa, berjasa untuk negeri ini, memang mungkin pernah diakui oleh sebagian orang, tapi usianya itu tambah tua, ini tambah tingkahnya itu bertambah dan ini selalu menyerang, menjelekkan Bapak Jokowi dan keluarganya, ya. Kalau Pak Jokowi dikritik, ya oke lah, itu hal wajar. Tapi ini keluarganya semuanya dibawa-bawa, bahkan dikata-katain, ya. Siapa lagi kalau bukan Mbah Amin Rais. Nah, baru-baru ini Mbah Amin Rais mengeluarkan pernyataan, ya, mengatain, ya, bahwasanya keluarga Pak Presiden Jokowi, ya, khususnya Mas Gibran itu dengan kata-kata yang tidak enak lah, ya. BODUH. Jadi langsung to the point beliau ini. Nah, bagaimana tanggapan para netizen? Yang pasti banyak yang netizen itu yang ngebully beliau, ya. Jadi langsung saja kita simak video-videonya. Amin Rais ngata-ngatain keluarga Pak Jokowi, bilang keluarga Pak Jokowi bot, dan memalukan, serta bilang Pak Jokowi plonga-plongo dan tol, dan Mas Gibran dibilang anak ingusan. Yang benar, coba kita pastikan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mahmud. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing jongek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Pak Amin Rais, Bapak ini kan seorang tokoh besar, tokoh politik senior, dan seorang negarawan. Tapi kok kata-katanya agak kasar ya Pak ya? Nada-nadanya kok kurang baik ya Pak ya? Boleh Bapak berstatement tentang keluarga presiden, tapi ya mbok jangan kasar-kasar. Itu kata-katanya sudah kasar loh Pak. Pak, ini tahun politik. Jangan sampai membawa narasi-narasi yang kurang baik. Itu bisa berdampak loh kepada masyarakat dan rakyat. Dampaknya apa? Memecah belah rakyat. Karena apa? Saat ini rakyat itu terbagi dalam 3 kubu. Ada yang milih nomor 1, 2, dan 3. Lah, kalau Bapak seolah-olah membawa narasi menyalahkan lingkungannya salah satu pasangan calon, ya apa namanya kalau bukan memecah belah ini? Pak, Bapak sudah tua. Tolonglah Pak, hati-hati kalau bicara ya Pak ya. Jangan sampai membuat narasi-narasi yang tidak baik. Semua ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan atas kepentingan pribadi Bapak. Juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan
Akhirnya Amin Rais muncul ke permukaan menyampaikan sebuah pendapatnya dengan pola pikirnya sendiri tanpa ada perubahan, tanpa didasar dengan data-data dan fakta dan kenyataan. Maaf, saya tidak bisa mengatakan Bapak karena saya merasa saya tidak perlu menghormati Anda karena Anda tidak pernah menghormati orang-orang yang berjasa bagi bangsa ini, khususnya Presiden Joko Widodo. Setiap Anda muncul ke permukaan, apa yang kami ingat adalah tentang apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur tentang Amin Rais. Walaupun pada kenyataannya banyak orang menilai Anda adalah Bapak Reformasi, tetapi Barikade 98 mengatakan bahwa Anda bukan Bapak Reformasi tetapi penumpang gelap. Ingat Pak, Presiden Jokowi hanya menyampaikan bukan melakukan, dan Presiden Jokowi tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon. Tolong jangan dibuat narasi dan statement Presiden Jokowi itu menjadi narasi-narasi yang menyesatkan. Salam akal waras, sehat selalu agar bisa Anda menyaksikan pelantikan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024 sampai 2029. Salam akal waras. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Mbah Amin, kita itu sama-sama makhluknya Allah. Anda makhluknya Allah, Pak Jokowi makhluknya Allah. Kenapa Anda selalu jelek-jelekin Pak Jokowi? Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Pak Jokowi, izinkan aku menjadi Kapolri 1 hari aja, atau 2 hari atau 3 hari, biar kurus ini orang. Terlalu bebas sekali udah ngomong dia nih. Ini kalau nggak ada tindakan tegas untuk seseorang yang bolak-balik keluar-keluar nggak jelas, ya begini hasilnya Pak. Ngomong suka-suka, nggak ada rem, nggak ada batasan, dianggap semuanya akan baik-baik aja. Karena dianggap pemerintah nggak akan melawan. Jadi kalau bisa sih ya lakukan aja tugas negara, tugas kepolisian dengan baik untuk membereskan hal-hal yang begini gitu loh. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Assalamualaikum, izin sensitivity-nya, astagfirullahaladzim ya. Bangun tidur saya lihat Viti ini ya, dia menghujat begitu kerasnya ya, dengan semua keluarga dibawa-bawa ya, dari anak-anak, istri, menantu ya, dikata-katain, dibodoh-bodohin, memalukan banget segala macam ya. Ini kata-kata luar biasa kasar banget kalau menurut saya, dan tidak pantas seorang yang sudah tua seperti ini berkata-kata seperti itu udah nggak layak lagi Bapak, apalagi Bapak udah tua ya, udah ubanan, dan Bapak ini kelamaan ngocehnya kalau menurut saya. Udah ada agak ini juga Bapak ini dari tahun 91 saya bilang ya, dari tahun 90-an tepatnya Bapak ini udah mulai berkoar-koar, ngoceh, menghujat dan menjelek-jelekkan pemerintahan. Nggak ada yang puas-puasnya beliau ini dari pemerintahan siapapun, nah, kecuali kalau dia dapat bagian. Maksud saya dapat bagian apa? Dia dikasih jabatan, pernah ya? Pernah nggak dia dikasih jabatan Bapak ini? Nah, kalau dia nggak dikasih jabatan, dia mulai ngoceh-ngoceh, nggak ada yang jelas, nggak ada yang, omongannya ini nggak ada yang berkualitas ya. Seharusnya orang tua udah setua ini bertobat Pak. Kalau memang Bapak ingin negara ini lebih baik, sejahtera, kasihlah contoh yang bagus lah untuk anak muda, generasi muda. Ya udah nggak saatnya lagi kita yang udah tua ini menghujat, berkata-kata kasar ya, yang memalukan itu. Sekarang kan zaman hukum, kalau memang Bapak tidak puas itu ajukan ke mahkamah, apa segala macam lah, pokoknya nggak usah lah berkoar-koar. Bapak ini hanya menunjukkan bahwa gimana ya, menunjukkan ke generasi muda contoh yang tidak baik kalau menurut saya. Inilah yang namanya tidak beretika dalam berbicara. Ya, sebenci-bencinya kita dengan pemerintahan, atau tolong dijaga ya, mulut tolong dijaga, karena kita ini kan bagian dari warga negara Indonesia, harus memberikan contoh kepada anak-anak bangsa kita ya. Jangan cuma jadi ini aja, nggak ada puas-puasnya. Oh, jangan-jangan ya, sebenarnya jujur ya, kalau orang yang pandai berkata-kata sebenarnya dia nggak punya kapasitas. Dia memprotes IKN nggak jalan segala macam. Yang namanya IKN itu bukan kayak kita itu mindahin ibu kota negara kan, bukan mindahin rumah Bapak kan. Jadi yang namanya mindahin ibu kota itu kan dananya luar biasa besar kan. Nggak mungkin jadi dalam satu periode. Kita juga harus tahu, kita harus memikir logis ya. Nggak mungkin jadi dalam satu periode, butuh kerjasama dari luar negeri ya, untuk meyakinkan orang luar negeri, orang asing mau bekerja sama itu dan saling menguntungkan itu nggak mudah. Bapak belum tentu bisa, tapi sebagai warga negara yang baik ya,
kita harus bisa menghargai prosesnya aja, karena kenapa, Pulau Jawa itu sudah terlalu padat. Jadi alternatif pemindahan ibu kota negara untuk anak cucu kita nanti ya itu bagus banget ya, pembangunan lebih merata, jadi nggak bertumpu di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu udah sesak, Pak. Jadi kalau dialihkan ke Kalimantan itu luar biasa. Nggak mungkin juga bisa sekali jadi, satu periode langsung usaha. Ya habis anggaran, belum tentu bisa jadi. Ya butuh bertahun-tahun juga, Bapak. Kita juga harus memahami semua itu. Ya Bapak masa nggak pikir, jangan-jangan Bapaknya udah nggak ada, nanti proyek IKN-nya masih bisa berjalannya pelan-pelan, tapi setidaknya berjalan. Kita sudah punya cita-cita, Indonesia sudah punya mengalokasikan anggaran untuk IKN setidaknya, walaupun bertahap, Bapak ya. Kami sebagai warga Indonesia paham akan tersebut. Bapak masa sebagai seorang pemimpin nggak paham ya, kecuali ya itu tadi kayak mindahin rumah aja. Kalau kita harus pertimbangan dana, kalau dananya cukup bisa kita sekali jadi itu mindahin ibu kota negara, Bapak, dari jalan segala macam ya, kantor-kantor dibangun di situ semua. Nggak mungkin lah, Bapak ini gimana sih cara berpikirnya Bapak ini ya. Stoplah selalu menghujat ya, kalau sudah tua ya insaflah, sadar ya. Dari tahun 90-an sampai sekarang belum berhenti juga, nggak ada puas-puasnya ya. Saya juga mungkin bukan kategori pendukung yang pro Jokowi ya, tetapi saya juga bisa menghargai dia sudah melakukan sebisanya loh untuk membangun negara Indonesia ini ya, mengingat negara kita juga baru berkembang, negara berkembang ya, belum negara maju. Nanti kita doakan aja negara kita ya dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bijaksana, yang cerdas, yang tegas, yang lugas, yang bisa mengendalikan semua kekayaan aset negara kita balik ke kita, pengelolaannya nggak seperti selama ini. Indonesia selama ini sebenarnya kaya, nikel kaya, ya emas kaya, tapi semuanya keluar ya ke asing. Nah sekarang di tangan Prabowo semua itu insya Allah akan yang namanya program mereka hilirisasi itu insya Allah bisa akan memajukan negara kita, Pak, kalau pengolahannya, pabriknya berada di Indonesia, dan itu sedang diperjuangkan. Mereka sedang berjuang. Bapak sekarang sudah bisa lakukan apa buat negara, pertanyaan saya. Jangan-jangan cuma ngoceh aja dari zaman dulu, enggak selesai-selesai, ngoceh aja dari zaman dulu, menghujat, yang mengadu domba, memecah belah ya Bapak ya. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang salah dan mungkin tidak sependapat dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga maaf memalukan, Gibran bodoh dan kayak yang mestinya punya rasa malu itu jenengan yang puluhan tahun pengen jadi presiden, pengen jadi orang nomor 1 Indonesia, tapi nggak laku-laku. Kenapa kok gitu? Kok nggak laku-laku sampean itu? Ya karena omongannya sampean kayak gitu, kayak ngata-ngatain orang, bodoh-bodohin orang, bego-begoin orang. Ternyata gimana hasilnya? Ya kembali kepada sampean sendiri, kayak udahlah, sudah uzur, usianya tobat ya. Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh, dikiranya bisa sampai ke bawah-bawah, Pak, sampai bilang-bilang hal-hal bodoh. Biarkan aja masyarakat yang menilai semua siapa yang bodoh. Gibran bodoh dan memalukan, Kaisang sama. Emang hebat Pak Amin Rais ini. Kalau mengkritik pintar banget mengkritik orang. Cuman pertanyaannya, apa yang udah Pak Amin Rais lakukan untuk negara ini? Apa yang Pak Amin Rais berikan kepada rakyat? Bapak dari 98 mendirikan partai PAN, sampai 2005 juga nggak memberikan efek apa-apa. Bapak juga pernah menjabat MPR, nggak ada efek apa-apa juga. Prestasi Pak Amin Rais cuma kritik orang yang dia benci.
Emang pinter Pak Amin Rais. Tapi kok nggak jadi apa-apa ya? 79 tahun hidup di Indonesia. Dari tahun 98 mendirikan Partai Amanat Nasional. Sampai tahun 2005 jadi ketua umum. Tapi nggak jadi apa-apa. Tapi kritik orang hebat. Tak ngasih contoh dulu. Bapak Amin Rais yang terhormat, yang udah tua. Kalau Bapak ngasih contoh, jadi yang muda-muda kan bisa ikutin jalan Bapak. Bapak bisa ngeritik orang tapi Bapak nggak bisa kasih contoh. Gimana? Pintar kritik orang tapi nggak pernah punya bukti buat membuktikan diri Anda emang berguna untuk bangsa ini. Anda terkenal karena mengkritik orang, bukan karena prestasi. Itu juga yang Anda kritik, orang yang Anda benci. Miris Anda, Pak. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Disebut terima aliran dana kasus Alkes, Amin Rais mengaku terima dari Sutrisno Basir. Memalukan. Uang 600 juta ke Amin Rais KPK anggap sebagai fakta persidangan. Memalukan. Ditanya soal dana kema Amin Rais yang korupsi triliunan dibiarkan. Memalukan. Gibran respon Amin Rais dan kawan-kawan datangi KPK. Kata Gibran, laporkan saja kalau ada bukti. Memalukan. 6 rekening Amin Rais diduga terima aliran korupsi dari Siti Fadila. Sangat memalukan. Ternyata di Indonesia itu ada partai baru, namanya Partai Sengkuni. Ada ketumnya, ada anggotanya, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ada partai yang namanya Partai Sengkuni Indonesia. Kalau aku punya kakek udah tua, aku suruh istirahat. Istirahat pikiran, istirahat mata, istirahat mulut, istirahat hati ya. Jadi biar istirahat aja. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Siap. Saya dihina, dipanggil banyak hal, belimbing sayur, untuk belimbing sayur, Samsul, tidak nyambung Samsul, terlalu muda. Tapi saya masih di sini dengan visi Indonesia Emas, di mana anak kita bertumbuh, di mana anak kita sehat, di mana anak kita bisa berkreasi. Di negara yang berbudaya dan negara yang bangga. Sudah dilakukan di Solo, sekarang waktunya Indonesia. Semua mulai dari kita. Kita adalah generasi emas yang membangun Indonesia emas. Sudah siap? Nah, itu dia tadi ya. Jadi Mbah Amin Rais ini itu selalu membuat pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh, ya, mencemooh, ngata-ngatain.
Ya, begitulah ya, seorang Mbah Amin Rais malah dirujak sama netizen. Tapi Mas Gibran itu nggak pernah membalas hujatan orang lain atau pesaing-pesaingnya. Dia menunjukkan prestasinya membangun kota Solo dan akan diteruskan untuk membangun Indonesia. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.